Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang terkasih, setiap orang pasti menginginkan keberhasilan dan bukan kegagalan. Begitu pula kerinduan Tuhan bagi orang percaya. Tuhan mau anak-anaknya berhasil dalam apapun yang dikerjakannya menurut kehendaknya. Tapi keberhasilan bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ada harga yang harus dibayar, ada langkah-langkah yang harus ditempuh, ada keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan hidup yang harus diambil. Tuhan memberikan kunci utama untuk meraih keberhasilan hidup. Mazmur 1 ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya, hidup bergaul karib dengan Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan akan menuntun kita kepada kehidupan yang berhasil, kehidupan yang beruntung, atau mengalami penggenapan janji Tuhan. Ada beberapa faktor penting lain yang menunjang keberhasilan hidup. Yang pertama, ucapan kita sendiri. Perkataan atau ucapan kita ini memiliki kuasa. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oleh karena itu, Alkitab mengajarkan kita untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Ucapan kita dapat membangun, ucapan kita dapat meruntuhkan, dapat menyelamatkan, atau bahkan membinasakan. Amsal 10 ayat 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Jadi ucapan kita merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu, jagalah ucapan selalu. Kedua adalah pergaulan atau komunitas kita. Saudara, bangunlah komunitas atau pergaulan yang sehat. Belajarlah dari kebiasaan hidup orang yang berjaya, orang yang berhasil, orang yang sukses. Jadikan mereka menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk kita lebih maju lagi. Ingatlah, pergaulan kita itu mempengaruhi hidup kita. Hati-hati, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman kita, buku yang kita baca, tontonan yang kita tengok, kita lihat, menentukan kualitas hidup kita. Karena Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Karena itu ingatlah, keberhasilan hidup akan terwujud
jika kita taat melakukan firman Tuhan dan hidup dengan tertib, bukan dengan sembarangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan penunjang keberhasilan kami adalah ketika kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Yang perlu kami jaga adalah perkataan kami, ucapan kami, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Dan karena itu Tuhan, Engkau ajar kepada kami untuk memperkatakan firman Tuhan, bukan kata-kata yang sia-sia, bukan kata-kata yang meruntuhkan atau membinasakan, tetapi menyelamatkan dan membangun orang lain. Tuhan, terima kasih karena Engkau juga mengingatkan kami semua supaya kami punya komunitas atau pergaulan yang sehat. Kami harus belajar dari kehidupan orang-orang yang berjaya, yang berhasil, menjadikan mereka inspirasi dan memotivasi kami untuk maju lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan, pergaulan kami itu akan mempengaruhi hidup kami. Dengan siapa kami bergaul, apa yang kami tengok, apa yang kami lihat, apa yang kami tonton, semuanya itu akan menentukan kualitas hidup kami. Dan biarlah Tuhan, taat dan melakukan firman Tuhan, hidup tertib akan menjadi bagian hidup kami, supaya keberhasilan itu bukan hanya impian, tapi keberhasilan itu pasti kami raih dan menjadi bagian hidup kami. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Materikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil
pikirkan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.